Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSN Ekonomi tahun 2022 tingkat kabupaten kota. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Namun juga perlu disampaikan jika nanti di dalam pembahasan ada perbedaan konsep atau mungkin jawaban yang berbeda dengan teman-teman semuanya, boleh diketik di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke soal selanjutnya. Next, soal nomor 30. You run a small business and would like to predict what will happen to the quantity demand for your product if you raise your price. While you don't know the exact demand curve for your product, you do know that in the first year you charge $45 and sold 1,200 units, and that in the second year you charge $30 and sold 1,800 unit. If you plan to raise your price by 10%, would happen to quantity demand in percentage term, and by raising that price by 10%, will your revenue increase or decrease? Jadi di soal ini dinyatakan bahwa di tahun pertama harganya itu adalah $45 dan pada saat itu terjual sebanyak 1.200 unit. Dan di tahun kedua harganya diturunkan menjadi $30. Kemudian katanya di sini yang terjualnya adalah 1.800 unit. Jika kamu berencana untuk menaikkan harganya sebanyak 10%, apa yang akan terjadi dengan quantity demand-nya ya, atau jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Dan juga kalau jika kita menaikkan harga sebanyak 10%, bagaimana pula dengan revenue kita? Bagaimana pendapatan kita? Apakah pendapatannya naik atau turun? Jadi langkah pertama kita dari soal yang sudah kita jelaskan tadi, kita harus menentukan terlebih dahulu jenis elastisitasnya. Itu dengan cara memasukkan ke dalam rumus ya. Pertama E sama dengan persentase delta Q dibagi dengan persentase delta P. Atau kita bisa juga cari dengan rumus E-nya itu adalah delta Q per delta P kali P1 per Q1. Nah, kita ambil saja contoh yang mudahnya itu pada rumus yang kedua ya. Dari soal tadi diketahui harga P1-nya itu adalah sebanyak $45. Pada saat itu jumlah barang yang terjual atau Q1-nya adalah 1.200. Kemudian harga di tahun kedua itu diturunkan menjadi $30. Pada saat harganya itu diturunkan, jumlah barang yang terjual atau Q2-nya di sini adalah sebanyak 1.800. Maka dari soal ini kita ketahui istilahnya perubahan P-nya ini atau delta P-nya itu adalah 15. 45 dengan 30 selisihnya 15. Kemudian untuk yang Q-nya atau delta Q-nya itu adalah sebanyak 600 selisihnya. Maka kita masukkan ke dalam fungsi dalam rumus di mana E sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Nah, kita dapatkan di sini delta Q-nya kita ganti dengan angka 600 dibagi delta P-nya adalah sebanyak 15 dikali harga barang pertama itu 45
dibagi jumlah barang pertama yang terjual itu adalah sebanyak 1.200. Kita langsung coret saja. 600, 1.200 sama-sama dibagi 600, ini dapat 1, ini dapat nilainya 2. Kemudian 15 dengan 45 sama-sama dibagi 15, ini dibagi 15 1, ini dibagi 15 dapat 3. Berarti di sini adalah 3/2. Berarti kalau 3/2 itu 1,5 ya. 1,5 itu besar dari 1. Dan kalau dia besar dari 1, ini kita sebut dengan istilah elastis. Jadi jenis elastisitasnya itu adalah elastis. Dimana kalau kita buat dalam bentuk kurva, kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, jadi kurva yang elastis itu bentuknya agak sedikit landai. Oke. Jadi di mana dalam kurva yang elastis ini kita harus ketahui bahwa perbandingan antara persentase perubahan Q dengan persentase perubahan P, jadi persentase delta Q-nya itu lebih besar daripada persentase perubahan P. Jadi artinya di sini bahwa jaraknya ini ya, jarak ini dengan jaraknya yang ini lebih besar perubahan Q-nya daripada perubahan P. Artinya ketika perusahaan berada dalam posisi yang elastis ini, ketika harga dinaikkan, ini akan menyebabkan total revenue kita akan berkurang. Jadi rugi menaikkan harga ketika perusahaan itu dihadapkan pada kurva yang permintaannya itu elastis. Kenapa? Karena di sini ketika harga dinaikkan, orang akan mencari alternatif yang lain ya, substitusi yang lain, sehingga pada saat itu jumlah barang yang terjualnya itu berkurang, dan berkurangnya itu lebih besar daripada kenaikan harga, sehingga TR-nya semakin turun begitu. Kalau sebaliknya kita melakukan penurunan harga pada kurva yang begini, maka TR perusahaan akan naik. Jadi inilah bentuk perubahan jenis elastisitasnya, yaitu nilainya elastis. Nah, di soal dinyatakan bahwa jika kamu berencana menaikkan harga sebanyak 10%. Jadi ada perencanaan di sini, perusahaan atau kita akan menaikkan harga itu sebanyak 10%. Jadi terjadi kenaikan harga sebanyak 10%. Nah, ketika harga naik 10%, jadi intinya di sini kita buat ya, harga naik 10%. Jadi harga naik 10%. Nah, karena dia kurvanya elastis, maka perubahan jumlah barang yang diminta oleh perusahaan itu pasti akan turun ya. Karena sesuai dengan hukum permintaan ya. Jadi ketika harga naik 10%, permintaan akan turun. Turunnya berapa persen? Turunnya kita lihat dari ini. Bisa dilihat dari persentase delta Q ya. Katanya di sini apa? Perubahan Q-nya itu lebih besar daripada perubahan P. P-nya naiknya 10%. Maka Q akan turun lebih dari 10% ya. Q-nya itu akan turun lebih dari 10%. Jadi bahasanya di sini, ketika harga naik 10%, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen itu akan turun lebih dari 10%. Maka kita bisa lihat di optionnya. Di sini kita lihat yang A, quantity less than, turun kurang dari 10%, berarti ini salah. Turunnya itu 10% pas, juga tidak. Kemudian turun more than,
lebih dari 10%. Lebih dari 10% itu bisa jadi benar. Kita lihat dulu yang lain. D, kuantitinya akan turun lebih dari 0,10%. Lebihnya benar, tapi dia salahnya di angkanya ya. We could not conclude, tidak bisa menyimpulkan, juga salah. Maka jawabannya adalah yang C. Berarti kuantitinya itu kan turun lebih dari 10%. Dan katanya di sini revenue-nya will decrease ya. Penerimaannya akan turun. Kita coba cek dulu. Nah, dari kurva yang kita buat ini katanya di sini harganya naik 10% ya. Anggaplah di sini kita ambil angka yang dari soal tadi ya, di tahun kedua 30. Jadi kita ambilkan di sini angkanya sebanyak $30 ya. 30. Kemudian terjadi kenaikannya itu sebanyak 10%. Jadi kalau kita cari 10%, 10/100 dikali 30. Itu dapatnya 3 ya. 3, perubahannya 3. Jadi akan menjadi 33. Jadi harga terbarunya adalah 33. Kemudian katanya tadi pada saat harga 30 jumlah barang yang terjual itu adalah sebanyak 1.800. Berarti kita ganti yang ini sebanyak 1.800 angkanya. Nah, angka yang 1.800 ini katanya ketika harganya ini naik 10%, maka jumlah barang yang diminta akan turun lebih dari 10%. Kita buat misalnya penurunannya itu adalah 20%. Jadi kuantitinya itu turun 20%. Berarti 20/100 dikali 1.800. Ini sama dengan, kita coret 2, dapat 36 tambah nolnya 1, 360. Jadi penurunan dari angka ini adalah sebanyak 360. Jadi 1.800 dikurangi 360, ini dapatnya 1440 ya. Ini dapatnya 1440. Jadi penurunannya itu kita anggap di sini 20%. Jadi 1440. Maka kita cari TR-nya. TR saat harga barang pertama ya 30 dikali dengan 1.800. 30 kali 48 itu adalah 54.000. Kemudian TR kedua dengan harga dinaikkan tadi ya sebanyak $33 dikali dengan di sini adalah nilainya 1440. Karena penurunan jumlah barang diminta tadi ya 1440. Maka nilainya di sini adalah sebanyak 47.520. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat ketika harga dinaikkan oleh si produsen dari 30 menjadi 33, kemudian permintaannya itu akan turun dari 1.800 menjadi 1440 unit. Maka kita dapatkan di sini nilai penurunan dari TR awalnya 54.000 dengan harga $30. Ketika harga dinaikkan menjadi $33, maka turunlah penerimaan itu sebanyak turun menjadi 47.520. Maka kita dapat simpulkan jawaban yang C ini adalah benar. Kuantitinya akan turun lebih dari 10% dan penerimaannya juga akan berkurang. Maka jawaban nomor 30 itu adalah yang C.